Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang resiko daripada bisnis. Untuk bisnis yang kita pilih adalah outlet house atau gerai minuman yang brandnya itu house, bukan haus beneran ya. Jadi kali ini kita mau menjabarkan resiko-resiko apa aja sih yang kita akan hadapi saat kita berbisnis haus. Baik, saya jelaskan dulu apa sih haus itu. Jadi haus ini adalah brand dari gerai minuman yang menyediakan segala jenis minuman kekinian yang sedang hits dengan harga yang affordable, cocok untuk para pelajar dan mahasiswa yang pengen hemat. Nah, dari mulai Thai tea, green tea, taro, Ovomaltine, cheese tea, dan lain-lain, semuanya dibanderol dengan harga murah mulai dari 5.000 sampai 15.000 saja. Dalam sehari, outlet house bisa menjual 500 hingga 700 gelas per harinya. Wah, kebayang kan omsetnya hingga jutaan rupiah per hari. Eits, tapi jangan senang dulu teman-teman. Setiap bisnis pasti ada resikonya. Nah, kali ini kelompok kita akan ngejelasin apa aja sih resiko-resiko yang akan kita hadapi saat berbisnis haus atau gerai minuman lainnya. Langsung aja kita cekidot. Baik, yang pertama adalah risiko. Risiko usaha memang tidak bisa dipisahkan serta menjadi kesatuan dari bagian suatu bisnis. Risiko adalah adanya konsekuensi sebagai dampak ketidakpastian yang memunculkan dampak yang merugikan pelaku usaha. Nah, jadi risiko ini terbagi menjadi dua macam. Ada risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun apabila risiko ini tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Macam-macam dari risiko murni, contohnya adalah seperti pencurian, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Contoh risiko murni dari bisnis house ini adalah saat ini sedang terjadi bencana virus corona. Menurut artikel liputan6.com disebutkan bahwa Moka menyatakan industri makanan dan minuman menjadi industri yang paling terdampak virus corona. Kemudian disusul industri jasa dan retail. Berdasarkan data internal Moka, dari 17 kota yang diobservasi, sebanyak 13 kota mengalami penurunan pendapatan harian yang signifikan akibat corona. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa kemungkinan haus mengalami risiko murni, yaitu kerugian pendapatan dari setiap toko. Akibat dari wabah ini terhadap haus akan tutup karena kurangnya pemasukan per hari atau menutup sementara toko haus selama wabah COVID-19 ini berlangsung.
Yang kedua ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Dari analisa bisnis house, risiko spekulatif yang kemungkinan terjadi adalah untuk menjadi waralaba house, calon mitra harus menyiapkan modal sekitar 109 juta rupiah. Modal tersebut di luar biaya sewa tempat, fasilitasnya, kerjasama, kemitraan selama 5 tahun, renovasi, peralatan usaha lengkap, sistem penjualan, pelatihan karyawan, dan bahan baku senilai 12 juta. House menawarkan 15 varian minum fusion kekinian, antara lain Thai tea original, green tea Thai tea, cheese Thai tea, dan lain-lain. Aneka minuman tersebut dibanderol mulai 5.000 hingga 15.000. Dan kantor pusat house akan mengambil 50% dari laba bersih. Dari data tersebut bisa disimpulkan jika ingin membuka bisnis house, kita akan dihadapkan dengan resiko spekulatif yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang karena kita tidak tahu apakah bisnis house tersebut akan menjadi untung atau menjadi rugi nantinya. Baik, kita lanjut. Risiko berikutnya adalah risiko dalam pengelolaan bisnis. Kita mulai dari risiko produksi. Risiko produksi bisnis house dalam pembuatan minuman house. Pembuat minuman diharuskan bekerja cepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Maka dari itu, produk tersebut tidak selalu dicoba dahulu sebelum sampai di konsumen. Dampaknya adalah ketika telah sampai di tangan konsumen dan kebetulan minuman tersebut ada yang cacat atau konsistensi daripada minuman tersebut tidak stabil, maka akan merugikan perusahaan karena satu komplain dari pelanggan dapat berakibat fatal bagi perusahaan jika salah satu pelanggan tersebut membicarakannya kepada calon pembeli yang lain. Maka dari itu akan menimbulkan risiko usaha. Faktor SDM-nya pun juga berpengaruh, misalnya tanggung jawab, etos kerja, ketelitian, ketekunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada risiko pemasaran. Risiko pemasaran berkaitan erat dengan proses marketing dan pemasaran produk. Yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana teknik memasarkan produk dengan efektif agar produk yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh pembeli. Masalah yang sering dihadapi adalah kita sering kesulitan untuk menguasai teknik marketing yang baik. Analisis risiko pemasaran bisnis house. Dalam melakukan pemasaran, house menggunakan banyak metode, yaitu lewat website, media sosial, iklan, flyer, dan banner pada mall yang terdapat gerai house. Hal tersebut pasti memerlukan biaya dalam pemasaran house, dan hal tersebut masih tidak pasti apakah pemasaran tersebut akan berdampak pada pembelian house atau tidak. Dari sini, owner dari house harus paham akan risiko yang dialami dari pemasaran tersebut, dan owner harus menguasai teknik marketing yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke resiko SDM bisnis. Seringkali ketika memiliki bisnis yang telah berkembang dengan baik, pasti memerlukan bantuan untuk menjalankan usaha tersebut. Hal yang selalu dilakukan adalah merekrut karyawan atau pegawai. Namun, seringkali masalah yang kerap terjadi adalah masalah dengan sumber daya manusia itu sendiri. Misalnya sifat pekerja yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Nah, dalam resiko SDM, house pasti memerlukan banyak SDM dalam pembuatan minuman tersebut. Resiko dari SDM house adalah sifat SDM, etos kerja SDM, kejujuran SDM, dan hal lainnya. Dalam perekrutan SDM, house mempunyai standar-standar dari setiap divisi yang dibutuhkan. Hal ini bisa kami lihat berdasarkan website house, yaitu pada bagian karir, sehingga kemungkinan dalam hal ini house dapat mengurangi resiko negatif yang terjadi akibat SDM karena sudah melalui beberapa tahap perekrutan SDM tersebut. Resiko finansial. Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan resiko ketidakpastian income atau pendapatan usaha. Tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah besar. Perlu diketahui bahwa resiko kerugian juga amatlah besar. Yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri dengan lebih baik bila kendala tersebut muncul. Kemudian
harus menyiapkan langkah penyelesaian agar tidak terus mengalami kerugian yang signifikan dan yang akan berakibat buruk bagi perusahaan. Nah, pada analisa kami, berdasarkan website, langkah yang dilakukan Haus dalam menangani risiko finansial adalah Haus mencoba membangun satu brand yang menawarkan segala produk minuman berbahan dasar teh maupun kopi yang sedang tren di pasar dengan harga yang lebih affordable untuk segmen pasar tertentu. Segmen pasar yang digarap adalah segmen pasar kelas C, di mana segmen pasar inilah yang sedang bertumbuh dan paling banyak di Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh Haus tidak spesifik terikat dengan satu produk tertentu. Strategi ini dipilih untuk menghindari perubahan tren makanan dan minuman yang memang cepat terjadi di zaman revolusi informasi seperti sekarang. Tetapi brand Haus lebih mempromosikan sebagai brand yang menjual minuman yang sedang hits di pasaran dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini bisa kita lihat kalau Haus tuh menargetkan pasarnya pada kalangan bawah yang membuat mereka tidak akan kekurangan pelanggan untuk membeli produk Haus tersebut. Nah, dari sinilah resiko finansial Haus dapat teratasi. Resiko teknologi. Mengenal resiko teknologi yang sering digunakan, usaha Haus selain dibantu dengan tenaga karyawan, namun juga menggunakan bantuan mesin atau teknologi seperti mesin kasir, mesin pembuat minum, dan mesin dispenser minuman. Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang harus selalu dipantau. Jika pemakaian alat terlalu lama dan tidak dilakukan servis secara berkala, maka memungkinkan alat tersebut akan rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Hal ini merupakan kerugian bagi perusahaan Haus. Maka dari itu, perawatan alat, mesin, dan teknologi benar-benar harus diperhatikan oleh Haus dan menjadi resiko yang patut diperhatikan juga. Resiko permintaan pasar. Kesuksesan tidak lantas membuat usaha Anda memiliki jaminan akan berhasil dalam jangka waktu yang lama. Anda harus memperhatikan kebutuhan pasar untuk tahun-tahun ke depan. Mungkin saat ini permintaan pasar pada produk yang Anda hasilkan cukup besar. Namun apakah jaminan bahwa 5 atau 10 tahun ke depan pasar masih menginginkan produk Anda? Maka dari itu, Anda harus selalu memberikan inovasi yang dapat dilakukan dan melihat peluang yang harus Anda pertimbangkan untuk jenis usaha berikutnya. Nah, analisanya, dengan semakin banyaknya permintaan pasar mengenai minuman-minuman kekinian, Haus mengambil resiko tersebut dengan terus berinovasi terhadap minuman-minuman yang sedang hit saat ini. Karena brand Haus lebih memposisikan sebagai brand yang menjual minuman yang sedang hits di pasaran dengan harga yang terjangkau. Akibat dari resiko inovasi ini adalah diterimanya produk Haus atau tidak disukainya produk Haus. Nah, itu saja. Resiko perbaikan. Jika Haus ingin melakukan perubahan atau perbaikan bagi bisnis, maka sebaiknya Haus lebih berhati-hati dan harus melihat banyak faktor-faktor seperti kebutuhan pasar, inovasi produk, apakah yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin perbaikan yang ingin dilakukan bisa berakibat buruk dan negatif bagi perusahaan. Dengan kata lain, perbaikan tersebut tidak atau kurang sesuai dengan harapan. Maka dari itu, Haus harus memperhatikan terlebih dahulu jenis dan prospek ke depan atas perbaikan yang dilakukan terkait sumber daya alam, teknologi, market pasar, dan lain sebagainya. Risiko kerjasama. Memiliki partner dalam berbisnis tidak selalu bermanfaat bagi usaha. Perusahaan harus memilih partner bisnis secara tepat dan hati-hati. Hal ini diperlukan agar di kemudian hari terhindar dari risiko penipuan dan partner yang kurang baik sehingga berdampak merugikan bagi perusahaan. Analisanya dalam hal ini, kerjasama Haus telah mengambil risiko dengan bekerjasama dengan startup seperti Gojek, Grab, OVO, GoPay, dan hal lain sebagainya. Resiko peraturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Terkait dengan usaha yang dijalankan, juga harus memperhatikan usaha kita tersebut aman. Pemerintah biasanya selalu memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut harus kita lakukan sebagai seorang pelaku bisnis.
Pastikan jenis usaha yang dijalankan tidak melanggar peraturan pemerintah sehingga dapat menjamin usaha yang baik. Dan haus sudah dipastikan mematuhi semua peraturan pemerintah tersebut. Karena haus telah terdaftar sebagai perusahaan dan telah mengurus sertifikasi seperti sertifikasi halal, BPOM, dan lainnya. Resiko pengembangan aset. Ketika telah mencapai kesuksesan awal, pastilah terdapat keinginan untuk scale up. Namun, di sini harus berhati-hati mempertimbangkan jenis pengembangan yang akan dilakukan oleh perusahaan, terutama jika ingin mengembangkan aset. Usahakan untuk melihat, memperkirakan, serta memperhitungkan kembali resiko apa saja yang kemungkinan akan muncul. Nah, analisanya, teknik pengembangan aset Haus adalah dengan waralaba. Menurut Ferry, founder dari Haus, konsep waralaba sangat cocok bagi semua kalangan, terutama milenial. Waralaba menurutnya bisa menjadi jawaban bagi mereka yang sibuk bekerja namun ingin mendapatkan pemasukan tambahan. Dengan sistem bagi hasil, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengurangi risiko negatif dari pengembangan aset tersebut. Faktor seorang pebisnis mengambil resiko bisnis Haus. Faktor yang pertama adalah mendapatkan keuntungan. Jika menjadi waralaba Haus, menurut artikel Detik Finance, hitungannya untuk return of investment atau ROI-nya atau balik modal dari parameternya mencapai waktu 1,5 tahun. Hitungan itu secara moderat sebab banyak dari miteranya yang bisa balik modal lebih cepat dari itu. Satu gerai Haus bisa menjual 500 hingga 700 cup setiap hari. Omsetnya sampai 150 sampai 200 juta per bulan. Dari sini jika menjadi waralaba Haus, orang akan tertarik untuk mengambil bisnis ini. Faktor tidak ada jalan lain atau kepepet. Dalam faktor kepepet bisa kita ambil contoh dari pemilik Haus. Awalnya pemilik Haus, Ferry, sebelumnya sudah memulai lebih dulu berbisnis. Pada tahun 2009 dia menjajal berjualan keripik yang saat ini sedang ngetren. Meski tak berjalan sukses, namun dia mendapat banyak pelajaran. Ketika itu banyak trial error di lapangan, kemudian kebangkrutan. Itu pun saya beberapa kali buat produk dengan ibaratnya dengan modal kembali diputar kembali. Lalu sampai waktu itu saya juga pribadi mengalami kebangkrutan yang lebih besar. Kemudian ketiga temannya mengajak join bisnis untuk membuat usaha minuman. Kebetulan Ferry yang merupakan lulusan jurusan teknologi pangan pernah mencoba bisnis minuman. Tanpa pikir panjang, dia pun mengiyakan ajakan itu. Ujarnya, saya pernah buat minuman, ya udah kita coba ya, tapi buat rencana dulu seperti apa. Karena kan waktu 2 tahun ke belakang ramai dengan kopi-kopi ini. Ya kopi pulo, lalu kita putuskan untuk kurang lebih apa yang mereka berhasil kita buat dengan yang lebih sudah teredukasi di masyarakat. Dengan mempelajari bisnis minuman yang ada, mereka pun mencoba membangun bisnis minuman yang sedikit berbeda. Dia tidak hanya menjual minuman kopi, namun harga yang ditetapkan juga jauh lebih murah dari komputer kebanyakan. Tentu kerugian akibat adanya risiko bisnis. Yang pertama, kerugian langsung. Kerugian langsung adalah kerugian yang langsung terkait dengan peristiwa yang menimpa harta tersebut, yaitu kerugian yang diderita karena rusaknya atau hancurnya harta yang terkena peristiwa tersebut. Misalnya gedung yang terbakar, di mana kerugiannya berupa nilai dari gedung tersebut yang besarnya sama dengan nilai pembangunan kembali atau biaya perbaikan terhadap gedung yang bersangkutan. Yang kedua, kerugian tidak langsung. Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, terjadinya kerusakan, atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peristiwa secara langsung. Kerugian tidak langsung dapat juga dikatakan kerugian yang timbul lebih lanjut yang disebabkan adanya harta yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian langsung.
kerugian resiko bisnis house. Kita bisa ambil contoh dalam kasus saat ini, yaitu COVID-19. Dalam kasus ini, house akan mengalami kerugian langsung dan tidak langsung dari dampak COVID-19. Dan berikut yang bisa kami sampaikan soal kerugian yang mungkin terjadi pada house. Yang pertama, kerugian langsung, mulai dari omset gerai yang menurun, pembiayaan sumber daya nasional yang berupa gaji, lalu jam kerja karyawan yang berkurang saat wabah COVID sesuai dengan peraturan presiden, sedangkan gaji tetap sama. Lalu kerugian yang tidak langsung, yaitu bahan-bahan minuman yang akan mengalami kenaikan harga sehingga menaikkan cost dari produksi. Yang kedua, house harus tetap membayar kepada mitra seperti Gojek sebagai mitra bisnis. Lalu house juga harus tetap membayar uang sewa tempat gerai walaupun pengunjungnya sedikit. Untuk dapat mengatasi resiko usaha, perlu adanya sebuah strategi yang bertata dengan baik. Ilmu risk management atau manajemen risiko usaha sudah pasti harus dikuasai oleh pengusaha. Jika berani menghadapi risiko, tentunya harus punya persiapan yang matang sebelumnya. Berikut adalah 4 langkah mudah untuk memanajemen risiko usaha. Identifikasi risiko. Dari berbagai jenis risiko usaha yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dicoba dengan identifikasi kira-kira dari jenis risiko tersebut yang dapat muncul dalam usaha adalah yang mana. Terkadang proses ini terlalu menjemukan karena ternyata resiko yang dibayangkan sebelumnya dapat muncul lebih banyak. Namun ketika resiko ini lebih sedikit dampaknya daripada keuntungan, tentunya pebisnis tidak akan sia-sia berusaha untuk mengatasi resiko ini. Inti dari proses ini adalah dibuatnya sebuah daftar dari sebuah risiko yang dapat terjadi pada usaha. 1. Identifikasi risiko. Dari berbagai jenis risiko usaha yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita coba identifikasi kira-kira dari jenis risiko tersebut yang dapat muncul dalam usaha adalah yang mana. Terkadang proses ini terlalu menjemukan karena ternyata risiko yang dibayangkan sebelumnya dapat muncul lebih banyak. Namun ketika risiko ini lebih sedikit dampaknya daripada keuntungan, tentu tidak akan sia-sia berusaha untuk mengatasi risiko ini. Inti dari proses ini adalah dibuatnya sebuah daftar dari setiap risiko yang terjadi pada usaha. Yang kedua, ranking berdasarkan kerugian atau skala prioritas. Setelah memiliki daftar tentang berbagai risiko usaha, saatnya pebisnis menganalisis dan mengurutkannya berdasarkan dampak terburuk. Pengusaha harus fokus pada risiko yang paling besar akibatnya dan paling sering dialami, terutama terhadap jenis usaha yang serupa. Dari apa saja dampaknya terhadap pengusaha, terhadap karyawan, terhadap kelangsungan perusahaan, bahkan terhadap lingkungan. 3. Contoh risiko. Daftar dengan berbagai risiko ini tidak akan berarti jika tidak ada rencana aksi yang dapat dilakukan untuk penanggulangannya. Dalam menyikapi risiko usaha, terdapat 5 bentuk sikap. Yang pertama, risk avoidance atau menghindari risiko. Sikap berikut seringkali tidak efektif karena dengan menghindari risiko ini, berarti pengusaha tidak berani mengambil kesempatan untuk berusaha dan mengatasi risiko. Pengusaha bahkan tidak akan belajar apapun. Contohnya pada saat ini kan dalam kasus corona, maka pengusaha harusnya belajar bagaimana mengubah kondisi yang sedang terpuruk ini bisa menjadi loncatan yang besar bagi bisnis ke depannya. Misalnya dengan inovasi-inovasi yang baru ataupun yang lain yang tidak menurunkan minat dari masyarakat. B. Risk reduction atau mengurangi resiko. Hal ini berarti mencari sebuah tindakan untuk mengurangi kerugian dari sebuah risiko yang dapat terjadi. Kemungkinan risiko terjadi tetap ada, namun dampaknya sebisa mungkin diminimalisir. Misalnya kalau ada kebakaran di salah satu bucket house, maka ada pendeteksi kebakaran. Maka kebakaran tetap dapat terjadi, namun risiko kerugian dapat dikurangi dengan sistem ini. Yang C,
C. Risk transfer atau memindahkan resiko. Selain menghindari dan mengurangi resiko, kita juga dapat mengalihkan resiko. Kita bisa mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan bayar jasa tersebut. Contoh, jika haus menyediakan cup kaca atau harus mengirimkannya ke tempat yang cukup jauh dan jalan yang kurang memadai, daripada haus kirim sendiri ataupun dengan karyawan sendiri yang mengantar, lebih baik haus memilih pembayaran jasa pengantaran seperti Gojek, Grab yang memiliki asuransi barang atau barang pecah belah, dan tentunya kondisinya juga kondisi resikonya juga akan pindah ke pihak pengantar ini. Yang D, atau yang terakhir, risk retention atau menerima resiko. Menerima artinya Anda hanya bisa merelakan kerugian tersebut terjadi. Sikap ini tentunya diambil jika tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Contohnya, jika bisnis salah menghitung uang atau salah mengirim pesanan, tentunya kerugian mau tidak mau harus haus sendiri yang terima. Perlu diingat pula, jika dampak kerugiannya terlalu besar, maka lebih baik dihindari daripada menerima pesanan tersebut.